Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Pada kesempatan malam hari ini, gue akan membawakan sebuah kisah dengan judul Bisikan. Tapi sebelum masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Bisikan, sepenggal cerita kelam sebuah keluarga. Tahun 2002. Suara resi lintas dan langkah kaki anak-anak Mira bersautan siang itu. Mereka harus segera bergegas meninggalkan rumah kontrakan yang sudah 4 tahun mereka tempati. Uang yang dimiliki Mira tinggal bertahan untuk 1 minggu. Salsa, anak pertama Mira, hanya bisa secepat mungkin membantu adik-adiknya mempersiapkan diri. Siang itu juga mereka harus berpindah. Waktu kontrak rumah sudah habis 3 hari lagi. Ayo, cepat, ini angkot terakhir, kata Mira meneriaki Dila, anak keduanya dan 2 adiknya. Mobil Gari berwarna kuning yang ditumpangi Mira dan keempat anaknya melaju cepat menembus teriknya hari. Jalanan aspal lebar yang dilalui kendaraan besar kini mulai berganti dengan aspal desa. Semakin lama, mobil angkot pun mulai masuk ke tengah pedesaan yang semakin rimbun. Jalanan aspal lalu mulai berganti dengan tanah keras berbatu. Deretan tanaman tebu dan jagung menyambut di kiri dan kanan jalan seperti pagar hidup yang mengurung semua yang melintas. Tepat setelah azan asar, mobil angkot yang disetel Mira berhenti di depan sebuah rumah tua besar. Tak lama setelah sopir membuka pintu mobil, pemilik rumah juga membuka pintunya. Salsa melirik dari balik jendela mobil yang dimenuhi barang pindahan. Dia kemudian melihat seseorang perempuan berusia 45 tahun keluar rumah dan menyapa ibunya. Sekilas, wanita kerudung hitam itu kelihatan ramah. Setelah berbincang singkat dengan Mira, wanita itu menyuruh 2 orang pembantunya mengangkat barang-barang dari dalam angkot. Jauh ya Mir, tapi gak apa-apa, aku jamin nanti kamu bakalan betah kalau sudah di sini, kata wanita itu di samping Mira. Wanita itu bernama Puspita. Dia tinggal seorang diri di rumah itu. Salsa mendengarkan semua obrolan Mira dan Puspita di ruang tamu tak lama setelah barang-barang dipindahkan. Mira dan Puspita kenal di salah satu acara pengajian bulanan. Entah bagaimana ceritanya, Puspita akrab dengan Mira. Mira bahkan menceritakan masalah suaminya yang lebih dari 1 tahun tak memberi kabar. Suami Mira merantau, biasanya paling lama 2 bulan akan ada kabar dari suaminya, termasuk kiriman uang untuk Mira dan keempat anaknya. Tapi kali ini kabar dari suaminya tak kunjung terdengar. Simpanan uang sudah habis, masa kontrakan juga sudah hampir selesai. Mira tak tahu harus bercerita kepada siapa, sampai kemudian Puspita menawari Mira tinggal di rumahnya. Salsa mulai bosan mendengarkan cerita Puspita dan Mira. Masalah rumah tangga terlalu rumit untuk anak 12 tahun. Kemudian Salsa pun mencolek Bunda Dela dan mengajak adiknya untuk berkeliling rumah. Dia pun meninggalkan Ranti dan Bella yang tertidur di kursi kayu. Rumah Puspita cukup luas untuk ukuran orang dewasa. Bangunannya mirip peron stasiun lama dengan atap yang tinggi tanpa plafon dan sebagian warna dindingnya kusam seperti sering terkena asap. Salsa terus berjalan ke lorong belakang rumah. Dicarinya tulisan kaligrafi atau lafal bertuliskan nama Allah atau Nabi Muhammad. Tapi hampir tak ada di sudut manapun, yang mana pada umumnya rumah-rumah di desa itu, terutama untuk mereka yang beragama Islam, selalu ada benda-benda dengan lafal itu. Kak, ayo ke mama, aku takut, Dela tiba-tiba berbisik ketika Salsa berjalan ke kamar nomor 7. Salsa menoleh ke arah Dela lalu mengangguk. Salsa membatin jika rumah itu ternyata cukup besar. Ada sekitar 8 ruangan di dalamnya. Ketika sampai di ruang tamu, Puspita dan Mira sudah akan beranjak.
Mereka menggendong tubuh Bella dan Ranti yang masih tertidur. Puspita mengajak Mira untuk masuk ke kamar yang akan mereka tempati. Salsa langsung mengikuti sambil menggotong tas dan barang yang mereka bawa sebelumnya. Kamar untuk Mira dan 4 anaknya ternyata berada di luar rumah Puspita. Setelah melewati lorong rumah, Puspita terus berjalan keluar melewati tanaman kopi yang tumbuh di belakang rumahnya. Sekitar 30 meter, ada sebuah rumah kayu yang berdiri di antara tanaman cengkeh dan kopi. Puspita membuka rumah lalu meletakkan tubuh Ranti di satu-satunya kasur besar yang ada di dalam rumah. Setelah menaruh kedua anak itu, Puspita mengajak Mira kembali keluar. Salsa, Mama keluar dulu. Kamu jaga Dela sama adik-adik ya. Nanti Mama kembali bawa nasi. Salsa dan Dela tak menjawab banyak. Mereka masih merasa butuh penyesuaian. Dela yang terlihat lelah langsung merebahkan tubuhnya menyusul 2 adiknya. Semilir angin yang masuk melalui celah jendela membuat Dela segera mengantuk. Tapi Salsa memilih berjalan mengelilingi rumah kayu. Salsa membuka jendela rumah bagian belakang. Hamparan tanaman kopi dan pohon-pohon asam besar langsung terlihat. Ditatapnya semua sudut pepohonan. Nyaris tak terlihat ada manusia di sana. Hanya ada 2 rumah yang terlihat berdiri yang bentuknya sama rumah kayu. Salsa mulai bosan. Biasanya di rumahnya yang lama ada banyak hiburan yang biasa dia lakukan. Tapi di sini hanya ada pohon kayu dan sepi. Salsa berjalan keluar rumah. Dia duduk di kursi bambu panjang yang ada di depan rumah kayu. Tak ada yang dilihatnya selain batang-batang kopi. Kak Salsa. Salsa pun terbangun kaget mendengar suara Bella yang setengah berteriak. Ternyata dia tertidur di depan rumah kayu. Semuanya nampak gelap. Dengan kepala pusing, Salsa menebak-nebak posisi rumah. Dia pun baru ingat jika adik-adiknya tertidur di dalam rumah. Kemana sih Mama? Aduh, batin Salsa jengkel. Kaki Salsa beberapa kali tersandung batu bata yang ada di sekeliling rumah. Tangannya mulai meraba-raba dinding mencari letak pintu rumah. Ceklek, klek, klek, klek. Salsa berhasil membuka knop pintu. Langsung dicarinya letak kasur dan memeluk ketiga adiknya. Bella si bungsu langsung menangis setelah tangan Salsa menekapnya. Maaf Kak, aku baru bangun setelah mendengar suara Bella. Salsa mengusap pundak dan kepala adik-adiknya. Dia tak tahu harus berbuat apa karena malam terlalu gelap. Salsa tak berani keluar untuk mencari Mira. Di tengah kondisi gelap, keempat anak itu tiba-tiba mendengar suara gesekan ranting pohon yang cukup kencang. Srek, srek. Suara itu seolah mengelilingi dinding rumah. Ranti mulai mencengkram tangan Bella. Bella memeluk erat tubuh Salsa. Srek, srek. Suara itu terus mendekat. Dok, 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 dok. Kali ini suaranya seperti di depan pintu. Mama. Salsa memanggil pelan. Tapi tak ada sautan. Suara gesekan itu malah memelan lalu berhenti. Ma. Salsa mulai kembali memanggil. Panggilan Salsa dibalas dengan suara tawa melengking. Suara itu melengking mengelilingi rumah, lalu terdengar semakin ke atas. Salsa memejamkan mata sambil memeluk erat 3 adiknya. Bella menahan tangis mendengar suara wanita yang mirip buruk cekaka itu mengitari rumah. Keringat membasahi kepala dan punggung Salsa. Kondisi itu berlangsung hampir 10 menit lamanya. Suara cekikan itu mulai berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Perlahan bunyi suara cekikan itu menghilang dan berganti menjadi suara langkah kasar yang seolah berjalan dengan cepat. Dalam keadaan ketakutan, Salsa hanya bisa menoleh ke kanan dan ke kiri sambil memekap adiknya. Tiba-tiba dari kaca depan rumah kayu muncul nyala api. Salsa berteriak, tak bisa lagi menahan ketakutannya. Engsel pintu kayu kemudian terbuka. Tiba-tiba di sana ada seorang pria besar sekitar 50 tahun berdiri. Dia
membawa obor sambil mengamati anak-anak kecil yang ada di depannya. "Kalian siapa?" tanya pria itu sambil menatap Salsa. Anak-anak itu hanya bisa diam dengan raut wajah yang masih pucat. "Perkenalkan, saya Salam. Rumah saya ada di belakang sana." Pria itu memperkenalkan diri, lalu dia berjalan mendekati lampu minyak yang ternyata dipasang tak jauh dari kasur. Ada 2 lampu minyak. Perlahan cahaya api mulai menerangi sekeliling kamar. "Saya Salsa, Pak. Anaknya Bu Mira, temannya Bu Puspita," kata Salsa setelah melihat pria yang di depannya bukan orang jahat. Singkat cerita, pria itu kemudian menunggui anak-anak itu di depan rumah sambil menanti Mira dan Puspita pulang. Salsa yang mulai merasa tenang lalu mulai terlelap bersama adik-adiknya. Esoknya, Salsa terbangun ketika hidungnya mencium aroma nasi goreng. Perut Salsa langsung bereaksi. Dia melihat ibunya sedang memindahkan nasi goreng dari wajan ke 4 piring-piring kecil. "Sudah bangun ya, Sa? Maaf ya, kemarin sore Mama pergi pengajian. Tempatnya agak jauh dan Mama baru bisa pulang tadi subuh," kata Mira sambil memandang Salsa. Hati Salsa cukup jengkel sebenarnya melihat kelakuan ibunya, apalagi jika mengingat ketakutan yang dirasakannya semalam. Tapi Salsa berusaha menahan. Dia memilih membangunkan adik-adiknya untuk sarapan. Hari itu semuanya berjalan normal. Mira menemani anak-anaknya hingga malam. Hingga hari ke-7, aktivitas Mira dan keempat anaknya hanya berputar di sekitar rumah. Mira mencarikan sekolah untuk Salsa dan ketiga adiknya. Salsa dan Nila mendapatkan sekolah yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah kayu, sedangkan Ranti dan Bella sedikit lebih jauh. Sekolah mereka harus melewati persawahan dan kebun yang berbatasan dengan jurang. Hari ke-8, Mira mulai sering datang ke pengajian lagi dengan Puspita. Karena menjadi anak tertua, Salsalah yang akhirnya mulai mengurusi kebutuhan rumah, mulai dari menyiapkan makanan sampai mengantar jemput Ranti dan Bella. Salsa senang sebenarnya dengan aktivitas ibunya. Mira menjadi lebih rajin sholat saat ini. Tapi jauh berbeda daripada ketika masih di rumah kontrakan lama. Ibunya sering marah-marah sampai lupa beribadah. Tapi hal itu rupanya menjadi sebuah awal yang berbeda untuk kehidupan Salsa dan adik-adiknya. Di hari ke-10, mereka tinggal di rumah kayu. Mira kembali tak pulang sampai malam hari. Salsa langsung mengajak tidur adik-adiknya, membekam mereka dalam balutan selimut. Untuk seumuran Salsa, berada di selimut rumah kayu yang dikelilingi kebun kopi dan pepohonan besar tetaplah menakutkan. 10 menit berselang, adik-adiknya sudah terlelap, tapi mata Salsa justru sama sekali tak terpejam. Dilihatnya jendela hitam pekat, tak ada cahaya dari rumah kayu. Suara gesekan daun dan kopi terdengar bersahutan di luar rumah, membuat suasana kayu semakin terasa tidak menyenangkan. Salsa menarik selimut menutup wajahnya, berharap segera diserbu rasa kantuk. 1 jam berjalan, kesadaran Salsa mulai hilang. Di tengah kondisinya yang baru mulai terlelap, suara kenop pintu terdengar sedang dibuka dari luar. Salsa ingin menengok, tapi matanya mulai sayu. "Sepertinya Mama," batin Salsa. Dia hafal suara pintu yang dibuka ibunya. Baru setengah jam tertidur, Salsa mendengar suara jendela yang terbuka. Dia pun membuka matanya dan melirik ke arah jendela. Nafas Salsa tertahan. Ia melihat seorang perempuan menggunakan mukena berdiri menghadap jendela yang terbuka. Tangannya terangkat seperti orang berdoa. Jendela itu beberapa kali terbuka dan tertutup seperti dipermainkan angin. Mama," panggil Salsa pelan. Kepala perempuan itu menoleh ke arah Salsa. Rupanya memang Mira, tapi ekspresinya hanya menatap dengan dingin. Mira lalu kembali menatap jendela, mulutnya terus bergumam. Salsa saat itu mulai merasakan ada yang aneh dengan mamanya, tapi ia lebih memilih diam. Dilihatnya lagi Mira yang masih dalam posisinya, berdiri mematung dengan tangan menghadap ke arah jendela. Salsa ingin memanggil lagi, tapi nggak jadi.
lalu kembali melanjutkan untuk tidur. Esoknya, Salsa melihat ibunya kembali beraktivitas seperti biasa. Ibunya memasak makanan untuk sarapannya dan adik-adiknya. Tapi kali ini Mira nyaris tak berbicara sepatah kata pun. "Mama sakit?" tanya Salsa sebelum berangkat ke sekolah. Mira menatap Salsa sebentar. Kepalanya nampak menggeleng kaku, lalu keluar rumah sambil menggandeng Bella dan Ranti. Malam harinya, Mila tak pulang lagi ke rumah. Salsa mulai merasa tak nyaman. Dia ingin keluar rumah dan mencari Mira ke tempat Puspita, tapi malam itu terasa sangatlah pekat. Salsa tak berani keluar rumah, bahkan untuk ke rumah Puspita yang hanya berjarak 30-an meter. Mira lalu kembali saat subuh, memasak untuk anak-anaknya seperti hari biasa, lalu hilang tak lama setelah azan berkumandang. Biasanya, Mira pergi ketika Salsa dan adik-adiknya sedang bermain ke rumah tetangga yang ada di depan rumah Puspita. Tapi Salsa hampir tak pernah melihat ibunya keluar ke jalanan, padahal itu satu-satunya jalan keluar dari area perkebunan kopi. Mira hampir tak pernah ada di rumah kayu pada malam hari. Meski masih terasa takut, Salsa mulai memaksakan dirinya untuk terbiasa menidurkan Bella dan Ranti, membantu Della mengerjakan tugas sekolah setiap malam. "Kak, Mama kemana ya? Kok sekarang pergi terus?" tanya Della sesaat setelah menyelesaikan tugasnya. "Nggak tahu aku, Dek. Mungkin Mama masih pengajian, menenangkan diri dan mendoakan Papa," sahut Salsa. Esoknya sepulang sekolah, Salsa tak sengaja mendengar cerita beberapa orang wanita yang baru pulang dari kebun. Mereka menceritakan sosok wanita misterius yang setiap malam muncul di sungai dekat area pemakaman umum. "Ih, sepertinya orang gila, Bu. Atau mungkin orang lagi ngilmu." Wanita yang mengaku sempat melihat langsung itu mengatakan jika wanita yang dilihatnya itu memakai pakaian serba putih. "Ah, enggak, Bu. Mungkin dia orang stres atau malah setan penasaran." "Ih." Wanita satunya menyahut sambil mengangkat bahu. Salsa mempercepat langkah sampai ke rumah kayu. Della yang berjalan pelan di belakangnya ditarik supaya berjalan lebih cepat. Sesampainya di rumah, Salsa melihat ibunya sedang menjemur pakaian. Bella dan Ranti bermain tanah liat di bawahnya. "Sudah pulang ya, Sa? Ayo makan dulu." Mira tersenyum sambil melebarkan mukena yang dijemurnya. Salsa langsung masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara. "Kak, wajah Mama kok pucat ya?" celetuk Della sambil mengikuti langkah Salsa masuk ke dalam rumah kayu. "Ah, mungkin sakit kali," sahut Salsa singkat. Malam harinya, Mira lagi-lagi tak ada di rumah. Salsa yang baru bangun tidur selepas isya kaget melihat kondisi rumah gelap gulita. Dirabanya tubuh adik-adiknya yang ternyata sudah terlelap di kasur. Salsa beranjak turun dari kasur mencari-cari korek kayu. Dinyalakannya 2 lampu minyak di samping kasur. Setelah menyala, Salsa mencoba mencari-cari di sekeliling rumah, dan ternyata memang ibunya tak ada. Della, bangun." Salsa menggoyangkan pundak Della yang masih tertidur memeluk Ranti. Della. Della akhirnya menggeliat dan membuka matanya. "Apa sih, Kak?" kata Della sambil mengangkat alis. "Mama hilang lagi. Ayo kita cari," bisik si Salsa. Della melirik tubuh Bella dan Ranti yang masih terlelap. "Mereka biarkan dulu di sini. Nanti kakak kunci pintunya dari luar." Della pun mengangguk, lalu turun dari atas kasur. Dimasukkannya jari ke dalam gelas berisi air putih, lalu diusapkannya kedua kelopak matanya. Salsa mengunci pintu rumah kayu dari luar, lalu berjalan tanpa penerangan. Dia menggandeng Della melewati dahan-dahan kopi yang menutupi jalan. Salsa mulai hafal jalanan, meskipun tanpa penerangan sama sekali. Suara cekiki yang pernah didengarnya dulu sayup-sayup terdengar dari jauh. Salsa mempercepat langkahnya, lalu setengah berlari sampai ke bagian belakang rumah Puspita. Rumah besar milik Puspita ternyata juga gelap, nyaris tak ada penerangan sama sekali. Salsa beberapa kali mengetuk pintu. Dia berharap bahwa ibunya juga ada di dalam rumah. 4, 5, 6, sampai 10 ketukan tak ada sautan dari dalam. Salsa beranjak,
dan berjalan ke arah pintu depan. Dan baru 3 langkah kakinya berjalan, Salsa dan Della mendengar suara pintu yang terbuka. Suaranya terdengar keras, tapi dari dalam rumah. Salsa berpikir Puspita terbangun dan mendengar panggilannya. Dia pun kembali ke pintu belakang. Diketuknya lagi rumah Puspita. Lalu suara pintu terbuka terdengar lagi dari dalam rumah. Salsa memundurkan langkah, menunggu pintu belakang dibuka oleh sang pemilik rumah. Suara kunci pintu belakang terbuka perlahan. Salsa membuka matanya, berusaha menangkap wujud di balik pintu. Tapi semuanya terlalu gelap. Dia tak bisa melihat apapun dari pintu. Angin hangat tiba-tiba mengalir menghantam wajah Salsa dan Della, diiringi dengan aroma harum kayu dupa. Salsa mulai melangkah mundur. Dia merasa ada yang tak beres. Dipegangnya tangan Della yang ada di belakangnya. Salsa lalu berlari mengitari rumah menuju jalan setapak yang ada di depan rumah Puspita. Kemudian dia berhenti tepat di bawah lampu jalan yang berwarna oranye. Dilihatnya rumah Puspita yang tampak gelap gulita dari jauh. Kaki Salsa terus melangkah jauh menyusuri jalanan yang gelap dan sepi. Entah kenapa, Salsa merasa ada kaitannya antara sosok wanita yang diceritakan ibu-ibu siang tadi dengan hilangnya mamanya. Dia terus berjalan menebak-nebak sungai yang diceritakan para wanita. Mendekati perbatasan dusun, Salsa melihat aliran sungai. Ada pondok kecil di dekatnya. Dia lalu berjalan mendekati pondok itu. Di belakangnya, Della menggenggam erat bagian punggung kaos Salsa. Semakin dekat dengan aliran sungai, Salsa melihat ada hamparan kain putih di dalam sungai. Kain itu seperti terapung diam. Salsa terus mendekat. Meskipun keringat di kepalanya mulai mengalir. Dia matinya kain putih itu dari pinggiran. Dan tiba-tiba kain putih itu naik perlahan lalu berdiri seutuhnya. "Mama!" Salsa berteriak melawan rasa kagetnya. Sosok itu kemudian mengangkat wajahnya, menatap Salsa sambil memelototkan matanya. Mama!" Della ikut memanggil dari punggung Salsa. Sosok itu tak bergeming. Mira tetap berdiri dengan mukena basah menatap kosong kedua anaknya. "Mama, ayo pulang, Ma." Salsa memelas di depan Mira. "Tidak, kalian anak iblis. Aku mau di sini." Mira tiba-tiba membalas dengan bentakan. Della yang selama ini tak pernah dimarahi Mira langsung terkejut. Dia pun menangis. Kemudian Salsa berusaha menahan diri. Didekatinya tubuh si Mira, lalu dirayunya lagi agar mau pulang. Tapi Mira tak bergeming dan beberapa kali Salsa memeluk tubuhnya. Dan wanita itu masih tetap menatap kosong. "Kalian harus disucikan." Mulut Mira tiba-tiba terbuka lagi. Salsa melihat wajah mamanya yang tampak seperti orang lain malam itu. "Iya, Ma, iya. Ayo pulang dulu, Ma." Salsa kembali memohon memegang tangan Mira. Sosok itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya lalu meludah beberapa kali sampai tangannya penuh lendir. "Cuci mukamu, lalu minum." Mira menyodorkan tangannya ke wajah Salsa.